kita berbicara dan mendengar langsung pandangan dari Dr. Ovi terhadap tren global dalam adopsi teknologi di pelayanan kesehatan, terutama di Indonesia, bisakah dijelaskan apa yang dilakukan oleh JCI, produk dan services Anda? Silakan. Tentu. Jadi Joint Commission International itu adalah lembaga akreditasi rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang terbesar di dunia. Saat ini kami memiliki atau sudah mengakreditasi lebih dari 1.000 fasilitas layanan kesehatan di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, termasuk juga lebih dari 30 rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta di Indonesia. Dan selain akreditasi, kami juga memiliki berbagai layanan lain, seperti layanan konsultasi, layanan high reliability services, dan e-products atau software. Sudah ada berapa rumah sakit tadi yang tersertifikasi di Indonesia sendiri? Saat ini hampir 40 rumah sakit di Indonesia. 40 rumah sakit di Indonesia. Betul. Oke, baik. Bagaimana pandangan dari Joint Commission International sendiri terhadap tren global dalam adopsi teknologi di pelayanan kesehatan di Indonesia? Saat ini sebenarnya untuk adopsi teknologi itu merupakan sebuah tren yang tidak terelakkan dan dorongan utamanya itu sebenarnya berasal dari kebutuhan sendiri, baik kebutuhan pasien dalam layanan kesehatan maupun kebutuhan masyarakat secara umum. Karena saat ini kuasa untuk mengatur kesehatan atau memaintain kesehatan itu semakin lama semakin berpindah. Yang tadinya peran dan tanggung jawabnya itu dipegang oleh dokter penyedia layanan kesehatan, sekarang mulai bergerak bahwa masyarakat dan individu itu juga ingin untuk memaintain sendiri. Dan saat ini untuk dorongan teknologi itu business case-nya sudah ada, kemudian needs-nya sudah ada. Dan sehingga dari JCI sebenarnya yang dipantau bukan terkait apakah teknologi ini akan diadopsi, tapi apabila teknologi ini diadopsi, maka apakah sudah ada kerangka, struktur maupun proses yang memastikan bahwa adopsi ini berjalan dengan efektif dan aman. Oke, baik. Dr. Ovi, tadi seperti yang Anda sampaikan bahwa Joint Commission International melakukan akreditasi ya untuk rumah sakit yang ada. Standar akreditasi seperti apa dan sejauh mana kira-kira peran teknologi menjadi faktor penting dalam memenuhi standar akreditasi dari Joint Commission International? Baik. Standar akreditasi Joint Commission International itu pusatnya adalah pada mutu dan keselamatan pasien. Jadi kita akan selalu melihat delivery dari layanan kesehatan itu berdasarkan kacamata apakah pelayanan tersebut akan meningkatkan mutu dan menjaga pasien agar tidak terjadi harm. Nah, kemudian untuk standar JCI sendiri saat ini sudah semakin menyadari dan semakin berfokus pada implementasi teknologi, misalnya untuk standar terbaru untuk rumah sakit yaitu edisi ke-8 yang baru terbit Juli 2024 dan mulai efektif untuk semua rumah sakit yang terakreditasi mulai Januari 2025, itu sudah ditambahkan sebuah bab baru yang disebut dengan healthcare technology. Dan itu termasuk diantaranya membahas penggunaan rekam medis elektronik, penggunaan CDSS atau Clinical Decision Support System yang dibantu oleh kecerdasan buatan, cyber security, serta penggunaan teknologi medis lainnya dalam proses pelayanan di rumah sakit. Dari kacamata mungkin manajemen rumah sakit tertentu, terutama manajemen rumah sakit swasta, mengapa butuh standar akreditasi dari Joint Commission International itu sendiri? Yang sejauh ini kita lihat baik secara khusus di teknologi maupun secara umum terkait dengan pelayanan kesehatan, kita tahu bahwa semua orang, seluruh masyarakat akan membutuhkan pelayanan kesehatan. Betul. Itu sudah tidak terelakkan. Karena terjadinya secara organik, biasanya proses ini sudah berjalan tapi belum memiliki tata kelola, struktur maupun proses yang memastikan bahwa pelayanan ini memang diberikan secara aman. Jadi misalnya sebuah studi di Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa adanya cedera pada pasien, baik yang disebabkan oleh malpraktik maupun kesalahan obat-obatan, kesalahan identifikasi pasien dan sebagainya, itu merupakan penyebab kematian nomor 8 tertinggi. Itu hanya di Amerika Serikat. Dan menurut data WHO yang terbaru itu menyampaikan bahwa estimasi dari kerugian pasien akibat adanya kesalahan medis maupun kekeliruan dalam pelayanan kesehatan itu di negara maju ada 1 dari 10 pasien dan di negara berkembang 1 dari 4 pasien. Itu berdasarkan data dari WHO yang terbaru. Jadi dengan adanya burden dari masalah terkait keselamatan pasien di layanan kesehatan itu yang dirasa perlu ditetapkan sebuah standar untuk mutu dan keselamatan pasien. Di Indonesia sendiri mengaca pada 40 rumah sakit yang sudah terstandarisasi oleh JCI, apa saja tantangan utama dalam menerapkan standar internasional JCI di rumah sakit, terutama rumah sakit di Indonesia? Jadi untuk rumah sakit di Indonesia sebenarnya secara umum sudah memiliki standar akreditasi nasional.
yaitu dari Komite Akreditasi Rumah Sudah Sakit ada ya, atau KARS yang secara ya. nasional, yang sebenarnya standarnya edisi pertamanya tahun 2012 itu juga didasarkan pada standar JCI di kala itu. Kemudian pembaruannya tahun 2017 itu juga mengacu pada pembaruan standar JCI. Jadi ada banyak bab yang overlap, yang memang kontennya itu serupa karena prinsip-prinsip untuk keselamatan pasien itu sebenarnya sama gitu. Kita akan selalu melihat dari kacamata pelayanan pasien secara langsung, secara klinis, maupun hal-hal yang menunjang pelayanan dari segi manajemen rumah sakit. Itu diantaranya governance dan leadership, staffing, kemudian manajemen fasilitas, ya infrastruktur dan environment of care, pengendalian infeksi, manajemen obat-obatan dan sebagainya. Nah, jadi kalau ditanya apa tantangannya, sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama adalah dari sudut pandang mindset. Karena ada sebagian yang akan menganggap bahwa akreditasi itu fungsinya adalah untuk memenuhi perizinan. Jadi mereka akan melihat bahwa untuk memenuhi seperti standar ini hanya ya. kewajiban dan checklist. Apakah memang kemudian memenuhi tujuan utamanya untuk menurunkan angka cedera kepada pasien, itu masih jadi tanda tanya. Nah, kemudian selain mindset, masalahnya juga ketersediaan data. Itu yang menunjukkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan itu memang sudah efektif atau belum. Nah, untuk membahas indikator apa yang menunjukkan bahwa penggunaan standar ini memang efektif atau tidak, itu masih menjadi permasalahan global. Sebenarnya bukan hanya di Indonesia. Dan justru implementasi teknologi dan rekam medis secara elektronik, adanya interoperabilitas dan sebagainya, itu yang diharapkan nantinya akan menunjang pengumpulan data tersebut, dibantu dengan analytics, supaya kita bisa tahu hal-hal yang kita lakukan ini sudah benar atau belum. Apakah sudah merata dalam hal rumah sakit yang sudah memiliki standar akreditasi? Tidak hanya JCI, tapi juga standar akreditasi nasional. Seperti apa Anda melihatnya? Ekosistem rumah sakit dan kualitasnya pelayanan yang ada di Indonesia. Ini pertanyaan menarik karena kalau kita lihat dari industri rumah sakit di Indonesia itu dengan sendirinya memang akan terbagi untuk standar akreditasi nasional misalnya itu sendiri ada dari bintang 1 sampai bintang 5. Jadi ini merupakan model yang sudah mempertimbangkan bahwa terkait dari lokasi geografis, terkait dari rumah sakit tipe A sampai D dengan jenis pelayanan dan kompleksitasnya tidak bisa standarnya itu disamaratakan atau ekspektasinya gitu ya. Sehingga memang harus menyesuaikan kira-kira untuk setiap rumah sakit berdasarkan konteks demografi, penyakit, masyarakat, lokasi geografi dan sebagainya. Standar seperti apa yang benar-benar wajib mereka miliki dan mana yang sifatnya nice to have. Dan kemudian seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan kapasitas dari rumah sakitnya, kemudian ekspektasinya tentu makin tinggi juga.